Aliran ki aneh berwarna abu-abu dan api berwarna emas bertabrakan dengan tenang di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya berbaur dengan tenang. Suara mendesis dan riak energi meletus dari titik kontak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin turun tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Sun Er. Apalagi, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Elit muda Douzun memang cukup mengejutkan. Apa istimewanya anak kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Yan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Dia memisahkan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan seperti giok, yang telah bersama, dengan lembut ditarik. Aliran douki berwarna abu-abu dan nyala api berwarna keemasan dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil Jie benar-benar kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah merawat Xiao Yan Gege selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara dengan sedikit senyum. Aku juga mendengar Xiao Yan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, Anda memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran Anda selalu ada di pikirannya. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiao Yan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal untuk dibanggakan. Yang satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Doudi. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar dari keduanya yang menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita luar biasa? Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk memindahkan tubuhnya dan mendarat di Manor Klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiao Yan bergegas turun. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini sepertinya akan menyebar ke seluruh dataran tengah seperti angin. Ye Zhong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiao Yan mendarat di Manor Klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Zhong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiao Yan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan putus asa meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiao Yan. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa sebagian besar ini disebabkan oleh kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa bisa memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Wajah Xin Lan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun Er dan berkata pada Xin Lan. Ini Sun Er, kupikir kamu seharusnya juga mendengar tentang dia. Hehe, salah satu pendiri, Gerbang Pan. Senior Sun Er. Menjadi anggota, Gerbang Pan, bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang dia? Xin Lan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er juga kaget saat mendengar jawabannya. Wajah anggunnya segera menampakkan senyuman lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye itu berdetak dengan cepat saat dia dengan lembut berkata, Keke, jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Dalam. Penatua Ye Zhong, bisakah Anda mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol? Xiao Yan menyeringai dan menoleh ke Ye Zhong. Keke, Mr. Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda.
Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah. Ye Zong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin jalan di depan. Xiao Yan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiao Yan bisa menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, apa yang disesali jika seseorang hidup sampai keadaan seperti itu dalam kehidupan? Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Zong, mereka semua masuk ke ruang rapat klan Ye. Ye Zong dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, meninggalkan tempat ini ke kelompok Xiao Yan. Xiao Yan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sequel dari Api Langit 3 perubahan misterius cukup bagus. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan dia sudah lama ditinggalkan di tanah tidak bisa bangun. Xiao Yan Gege, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lembut. Aku perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls. Kekuatan tangan Xiao Yan yang memegang cangkir teh meningkat tanpa sadar. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiao Yan Gege seharusnya Yao Zunse, Yao Chen, dari dulu, kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia mengetahui identitas Xiao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Yao Chen. Orang tua berpakaian hitam di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera, matanya menatap Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, tidak terduga bahwa dia adalah gurumu. Keterampilan pemurnian obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Douqi ini. Keke, itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah douzong biasa pada saat itu. Orang tua berambut putih lainnya juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, saat dia bertanya, ada apa? Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani pergi ke sana, kemungkinan besar Anda hanya akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka. Sun Er ragu sejenak dan menjawab. Anda seharusnya tidak meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu saya telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak melukai intinya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki dua douzun ini di sisimu, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Aula Jiwa jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Pria tua berambut putih itu juga mengingatkan. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya yang dulu merasa lebih baik Anda tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan unik, dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, giok Dewa Kuno Toushi padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik bencana fatal. Karena hal ini, Xiao Yan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan Gege, kekuatan Hall of Souls jauh lebih dari apa yang Anda lihat. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembarangan. Masalah menyelamatkan Mr. Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er agak serius. Dia takut Xiao Yan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dengan sembrono dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls.
Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Hall of Souls adalah giok dewa kuno Toushi di tangan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya mengekspos semua kekuatan di sekitarnya. Dengan saluran informasi dari Hall of Souls, kemungkinan mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dengan dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiaoyan yang dulu memegang cangkir teh sedikit mengencang. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan dia mengizinkan Yao Lao untuk tetap tinggal di aula jiwa, akan menjadi hari penderitaan tambahan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Sun Er menghela nafas dengan lembut setelah melihat wajah Xiaoyan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiaoyan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiaoyan Gege, yakinlah. Tuan Yao Chen bukanlah Dou Zun biasa. Hall of Souls tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika saya menerima berita, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena momen ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, dia perlu mempersiapkan masalah pertemuan pil di Menara Pil. Jika dia bisa mendapatkan 3.000 api pembakar, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat itu, dia akan bisa melawan ahli di level Binghi. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan aula jiwa dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao San. Mata Xiao yang menjadi sedikit redup saat memikirkan ayahnya. Sejak Xiao San menghilang saat itu, belum ada kabar tentang dia. Karena titik cahaya jiwa di giok dewa kuno Toushi masih ada, bahkan Xiao Yan mungkin mengira Xiao San telah dibunuh oleh Hall of Souls. Mungkin aku bisa mendapatkan berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut King Hai, jari Xiao Yan mengusap cincin di jarinya. Ekspresi pada tiba-tiba melintas di matanya. Menjadi penatua yang terhormat dari Hall of Souls, kemungkinan King Hai menyadari banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu berdasarkan prasyarat aku memiliki kekuatan yang cukup. Karenanya, 3.000 api pembakar. Aku akan mendapatkanmu. Hiruk-pikuk yang diciptakan dari pertempuran yang menggetarkan jiwa di siang hari akhirnya memucat saat malam secara bertahap menutupi kota Ye. Namun, hati banyak orang masih dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan karena pertempuran tersebut. Pertempuran tingkat ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di dataran tengah. Yang memuncak keingintahuan orang-orang di kota Ye adalah identitas dari wanita berpakaian hijau yang muncul di dekat akhir. Orang-orang di wilayah Pil ini dengan jelas memahami seperti apa faksi kuat lembah sungai es ini, namun bahkan Binghi telah tunduk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini karena wanita misterius berpakaian hijau. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa latar belakang mengejutkan yang dimiliki wanita ini. Bulan sabit tergantung di langit malam yang hitam pekat saat cahaya bulan yang agak dingin menyebar ke bawah, menutupi kota yang telah hancur pada siang hari dengan lapisan benang perak samar. Xiao Yan duduk bersila di ruang tamu jauh di dalam manor klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Ada aura panas yang samar-samar tertinggal di sekitarnya saat dia menghirup dan menghembuskan napas. Meskipun Xiao Yan tidak menderita cedera yang terlalu serius dari pertempuran besar di siang hari, Douqinya pada dasarnya telah kelelahan. Selain itu, energi sombong yang telah dibuat saat menggunakan api langit 3 perubahan misterius juga telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan sebagian pembuluh darahnya akan pecah karena energi sombong. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiao Yan.
Setelah menjalani penyempurnaan, mereka berubah menjadi kelompok douki yang mengalir melalui nadinya. Ini menyebabkan rasa sakit yang memancar dari pembuluh darahnya secara bertahap berkurang. Pelatihan yang tenang ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Wajah putih pucatnya telah pulih dari kemerahan halus. Douki yang kelelahan di dalam tubuhnya menjadi lebih berisi setelah beberapa penyembuhan. Kekuatan saya masih kurang. Dengan kekuatan saya saat ini, saya paling banyak bisa berurusan dengan para ahli di puncak kelas Douzong. Adapun ahli kelas Douzun, kecuali saya menggunakan api teratai pemusnah, kemungkinan saya akan kesulitan melukai mereka. Xiao Yan membuka matanya, merasakan kondisi di dalam tubuhnya, dan menghela nafas lega. Setelah itu, dia langsung merenung di dalam hatinya. Ada terlalu banyak ahli yang muncul dalam pertempuran besar hari ini. Ini memungkinkan Xiao Yan untuk benar-benar memahami kekuatannya. Di dataran tengah, seseorang harus mengandalkan tinjunya untuk berbicara. Jika Sun Er tidak datang tepat waktu hari ini, kemungkinan nasib kelompoknya tidak akan baik. Namun, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, ke titik di mana dia tidak perlu takut pada kepala lembah-lembah sungai es, dia secara alami akan dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan situasi seperti itu daripada mengandalkan keberuntungannya dan menunggu orang lain untuk melakukannya. Bantu dia. Sun Er berhasil menyelamatkannya sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Meski kekuatan klan Gu di belakang Sun Er sangat kuat, Xiao Yan juga cukup takut dengan klan Gu ini. Dia tidak yakin seperti apa hubungan klan Xiao dengan klan Gu saat itu. Niat pihak lain sangat jelas. Mereka juga ingin mendapatkan giok dewa kuno Toushi dari Xiao Yan. Tentu saja, mereka berbeda dari Hall of Souls karena mereka menggunakan taktik yang lembut sementara Hall of Souls menggunakan segala cara yang mereka miliki, baik adil maupun busuk. Masalah Sun Er yang mengintervensi untuk menyelamatkannya kemungkinan akan segera sampai ke telinga klan Gu. Xiao Yan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadapnya. Namun, seseorang perlu memikirkan skenario terburuk jika terjadi sesuatu. Jika klan Gu ini akan menyerangnya suatu hari dalam upaya merebut giok dewa kuno Toushi, dia harus memiliki kekuatan yang menjadi miliknya. Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika klan Gu menentangnya, Sun Er tidak akan menyerangnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa klan Gu masih tidak menyadari bahwa giok dewa kuno Toushi masih bersamanya bahkan sampai sekarang. Karena Sun Er bisa merahasiakan masalah sepenting itu, dia bisa tahu di mana dia berada di dalam hatinya. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, kemungkinan Sun Er akan turun ke pusaran antara cinta dan kerabat. Pada saat itu, dia akan menderita terlepas dari siapa yang menang. Ini juga sesuatu yang tidak ingin dikatakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, semua intinya adalah saya tidak cukup kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan klan Gu tidak akan menyerangku dengan paksa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tinjunya tiba-tiba menegang. Dengan setiap kemajuan bintang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting. Keluarga, cinta, klan, DLL, semua ini hanya bisa dilindungi dengan kekuatan yang cukup. Ekspresi mencolok melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya dengan lembut menyentuh dadanya. Masih ada lebih dari setengah dari titik racun iblis yang tersisa. Jika dia benar-benar menyempurnakan hal ini, Xiao Yan percaya bahwa dia akan bisa menjadi bintang Douzong. Begitu dia mendapatkan 3000 api pembakar, dia bahkan mungkin bisa mencapai puncak kelas Douzong. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika menghadapi seorang ahli super seperti Ding He. Setelah saya sepenuhnya pulih dari luka saya akan memperbaiki tempat racun iblis. Benda ini tetap ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia akhirnya mengambil keputusan di dalam hatinya. Xiao Yan perlahan rileks. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya sekali lagi ketika matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruangan.
Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" Tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Xiao Yan tersenyum. Segera, sosok berwarna hijau muncul. Dia berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Ini sudah sangat larut, namun Xiao Yan Gege belum beristirahat." Xiao Yan memperhatikan wanita yang anggun dan mempesona ini di depannya di bawah cahaya lampu yang lembut. Panas mendidih diam-diam naik di dalam hatinya. Emosi yang telah dia tekan selama bertahun-tahun tampak seperti gunung berapi yang meletus tanpa kehadiran orang lain. Dia tidak bisa menahan letusannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih tangan seperti kucing putih salju milik Sun Er. Di mana dia menyentuhnya benar-benar halus, muncul seperti batu giok hangat, menyebabkan dia sangat menyukai perasaan itu sehingga dia tidak mau melepaskan tangannya. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah dilihat orang luar setelah tangannya dipegang oleh Xiao Yan. Namun, dia tidak membebaskan tangannya. Setelah dipisahkan dari Xiao Yan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi juga menjadi lebih hangat, seperti endapan yang terakumulasi mengikuti aliran waktu, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu lebar Xiao Yan saat dia dengan lembut bergumam, "Xiao Yan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Mendengar perasaan keterikatan pada kata-kata wanita itu akan mengejutkan orang luar yang mendengarnya. Xiao Yan merasakan kehangatan di hatinya. Lengannya tergulung ke bawah, dan dia memeluk pinggang Sun Er yang halus dan lembut. Setelah itu, dia membenamkan kepalanya ke rambut hitamnya yang halus dan mengendus aroma samar. Sedikit frustrasi di dalam hatinya sepertinya lenyap saat ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan untuk memeluknya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang cerdas menatap wajah Xiao Yan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yan. Ini adalah 3 segel terakhir dari skill segel dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan Gege saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Sun Er dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege seharusnya tidak menolaknya. Dataran tengah bukanlah wilayah sudut hitam. Jumlah ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menemukan alasan untuk menolak skill segel dewa ini. Xiao Yan terkejut saat melihat gulungan emas yang berkilauan. Dia merasakan ketidakberdayaan. Gadis ini sepertinya selalu berpikir untuk mendorong barang-barangnya padanya. Xiao Yan sedikit ragu-ragu di depan mata Sun Er. Namun, dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu. Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Apalagi, Sun Er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai saat menjelajahi dataran tengah, kemungkinannya seseorang akan kurang aman. Xiao Yan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel gunung terbuka dan segel pembalik laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Douang dan Douhuang. Mengikuti kemajuan Xiao Yan ke kelas Douzong, kekuatan kedua segel ini jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu mempraktikkan metode pelatihan yang tersisa untuk keterampilan segel dewa. Senyuman muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menerima gulungan itu. Xiao Yan saat ini tidak lagi memiliki jenis ketajaman kurang ajar yang dia miliki saat itu. Sebaliknya, dia jauh lebih dewasa dan terkendali. Itu benar, Xiao Yan Gege, kau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang masalah giok dewa kuno Toushi, kan? Sun Er tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Itu benar, Xiao Yan terdiam. Hal ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Dia secara alami tidak berani memberitahu siapapun tentang itu. Bahkan dokter peri kecil, Tian Zunse, dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan giok dewa kuno Toushi.
Sun Er akhirnya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Giok Dewa Kuno Toushi ini, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klanku? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya. Sun Er ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan dengan lembut berkata, Giok Dewa Kuno Toushi terkait dengan misteri Doudi. Saya pikir Xiao Yan Gege juga mengetahui masalah ini. Sejak zaman kuno, jarang ada ahli yang berhasil melakukan terobosan ke kelas Doudi. Doudi saat itu sepertinya telah menghilang dalam semalam. Kami hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno. Xiao Yan menguatkan perhatiannya setelah mendengar rahasia besar benua itu untuk pertama kalinya. Dia berkata, dengan kata lain, jika seseorang menggabungkan potongan-potongan dari Giok Dewa Kuno Toushi, seseorang akan bisa mendapatkan metode untuk maju ke kelas Doudi. Benua Douki sangat luas tak tertandingi. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan para ahli kuno sejak zaman kuno. Namun, sebagian besar dari sisa-sisa ini tidak lengkap. Meskipun demikian, setiap kali sisa-sisa tersebut ditemukan, itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu. Mata cantik Sun Er beralih ke Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, baru-baru ini, ada relik Doudi yang rusak. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ada di sana pada saat itu. Tuan Tua Yao Lao juga berpartisipasi. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah api mantra diperoleh dari relik Doudi? Giok Dewa Kuno Toushi adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Douki yang kita ketahui. Dia meninggalkan reruntuhan Doudi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Reruntuhan Doudi ini terawat dengan baik. Klan Gusaya dan Hall of Soul sedang berpikir untuk memasukinya. Giok Dewa Kuno Toushi adalah kunci untuk membuka rumah reruntuhan Doudi itu.